Suara tangisan bayi yang menembus keheningan malam, tapi tidak ada bayi di rumah itu. Hanya Sari sendirian dengan semua jendela terbuka lebar. Dia tidak tahu bahwa tangisan itu bukan undangan untuk membantu, tapi jebakan untuk mati. Malam ini, dia akan belajar mengapa nenek selalu berkata, "Jangan pernah buka jendela ketika mendengar tangisan bayi di tengah malam." Karena yang menangis bukanlah bayi yang butuh pertolongan. Sari menatap rumah tua peninggalan neneknya di pinggiran desa Karangmojo. Rumah kayu jati yang megah itu berdiri kokoh di tengah kebun cempaka yang rimbun. Sudah 3 bulan nenek meninggal dan baru sekarang Sari memberanikan diri untuk tinggal di sana. Rumah itu sepi, hanya diterangi sinar bulan yang menyusup melalui dedaunan cempaka yang lebat. Aromanya harum, tapi ada sesuatu yang mengganggu dalam harumnya bunga-bunga putih itu. Seperti bau yang terlalu manis, hampir membusuk. "Rumah ini masih terawat baik," gumamnya sambil membuka pintu utama yang berderit panjang. Aroma cempaka putih yang harum bercampur dengan bau lembab kayu tua menyambut kedatangannya. Di ruang tamu, foto-foto keluarga masih terpajang rapi. Mata nenek dalam foto terakhir seolah menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada kekhawatiran yang mendalam di mata tua itu, seolah ingin memperingatkan sesuatu. Pak Kromo, tetangga sebelah, datang membawa nasi gudeg. Wajahnya tampak gelisah, matanya sering melirik ke arah pohon cempaka di belakang rumah. "Mbak Sari, syukurlah sudah sampai dengan selamat, tapi maaf ya, saya harus bilang ini." Wajahnya terlihat ragu, bahkan ketakutan. "Rumah ini ada sejarahnya. Almarhumah Ibu Sari dulu sering bilang, kalau malam sudah larut, jangan pernah buka jendela kalau dengar tangisan bayi, apalagi tangisan yang datang dari pohon cempaka belakang." Sari tersenyum paksa. "Pak Kromo, itu kan cuma kepercayaan lama." "Bukan kepercayaan, Mbak, ini pengalaman." Pak Kromo menatapnya serius, suaranya bergetar. "Dulu tahun 1987 ada istri muda yang meninggal melahirkan di bawah pohon cempaka belakang rumah ini. Namanya Kanjeng Sari juga, seperti Mbak. Dia mati dalam kesakitan yang luar biasa, anaknya juga tidak selamat. Sejak itu, setiap malam dia mencari anaknya yang tidak pernah sempat dipeluknya. Dan dia tidak suka ada orang lain yang bernama Sari di rumah ini." Sari merasa bulu kuduknya berdiri. Nama yang sama? Kebetulan yang terlalu aneh untuk diabaikan. Tapi dia tidak percaya cerita seperti itu. Dia orang modern, lulusan universitas. "Terima kasih sudah mengingatkan, Pak. Saya akan hati-hati." Setelah Pak Kromo pergi dengan wajah cemas, Sari mulai membersihkan rumah. Saat membuka jendela kamar belakang, dia melihat pohon cempaka besar yang batangnya bengkok aneh, seperti tubuh wanita yang sedang berjongkok melahirkan. Bunga-bunga putihnya berguguran tertiup angin sore, menciptakan karpet putih di tanah yang entah kenapa terlihat menyeramkan. Di sekitar akar pohon, tanah tampak lebih gelap, seperti pernah terendam darah bertahun-tahun yang lalu. Malam pertama di rumah warisan itu terasa panjang dan mencekam. Sari sudah mematikan semua lampu kecil, lampu tidur kecil di kamar. Dia memutuskan untuk membiarkan jendela-jendela terbuka agar udara segar bisa masuk. Lagi pula, cuaca sedang panas dan AC sudah rusak sejak lama. Angin malam yang masuk membawa aroma cempaka yang terlalu kuat, hampir memabukkan. Pukul 11 malam, dia sudah hampir tertidur ketika mendengar suara aneh dari luar, seperti suara wanita yang sedang menangis atau mengerang kesakitan. Suara itu lemah, putus-putus, tapi cukup jelas untuk membangunkannya. Sari bangun dan mengintip dari balik gorden.
Halaman belakang tampak sepi, hanya terlihat bayangan pohon cempaka yang bergoyang-goyang ditiup angin. Tapi bayangan itu bergerak dengan cara yang tidak wajar, seolah ada sosok yang sedang bergantungan di antara ranting-rantingnya. Pasti cuma angin, bisiknya pada diri sendiri, tapi suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Tapi suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, lebih menyayat hati. Seperti suara wanita yang sedang melahirkan mengerang kesakitan yang luar biasa. Suara yang penuh penderitaan, putus asa, dan amarah yang terpendam. Sari merasa perutnya mual mendengarnya. Suara itu begitu nyata, begitu menyakitkan untuk didengar, seolah dia bisa merasakan setiap rasa sakit yang dialami wanita itu. Kemudian, setelah suara kesakitan itu berhenti, terdengar tangisan bayi. Tangisan yang lemah, putus-putus, seperti bayi yang baru lahir, tapi kesulitan bernapas. Tangisan itu datang dari arah pohon cempaka, jelas dan memelas. Suara itu menembus keheningan malam seperti pisau, langsung menusuk ke hati setiap orang yang mendengarnya. Naluri keibuan Sari langsung bangkit, meski dia belum menikah dan belum pernah hamil. Ada bayi di luar sana yang butuh pertolongan. Tangisan itu begitu memelas, begitu putus asa. Bagaimana bisa dia tinggal diam mendengar suara bayi yang kesakitan? Tanpa berpikir panjang, dia bangkit dari tempat tidur dan berlari ke jendela belakang. Tangannya sudah menyentuh kait jendela ketika dia teringat peringatan Pak Kromo. Jangan pernah buka jendela kalau dengar tangisan bayi. Tapi tangisan itu terdengar begitu menyayat hati. Semakin lama semakin keras, semakin memelas. Bagaimana jika memang ada bayi yang butuh pertolongan? Bagaimana jika dia membiarkan bayi innocent mati karena kepercayaan takhayul yang tidak masuk akal? Tangisan bayi itu semakin keras, semakin putus asa. Sari merasakan air matanya mulai menetes. Dadanya sesak menahan emosi. Dia tidak bisa membiarkan bayi itu kedinginan di luar, sendirian dalam kegelapan malam yang menakutkan. Akhirnya Sari memutuskan untuk keluar melalui pintu depan, bukan jendela. Mungkin cara ini lebih aman, pikirnya. Lagi pula, peringatan Pak Kromo kan tentang membuka jendela, bukan pintu. With hati-hati, dia mengambil senter dan membuka pintu depan. Tangisan bayi masih terdengar dari arah belakang rumah, semakin memelas dan putus asa. Saat dia berjalan mengitari rumah menuju halaman belakang, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Setiap langkahnya, tangisan bayi itu seolah bergerak menjauh. Ketika dia hampir sampai di pohon cempaka, tangisan itu tiba-tiba berpindah ke arah depan rumah lagi. Suara itu bergerak dengan cepat, tidak seperti bayi normal yang tidak bisa bergerak sendiri. Aneh sekali, gumamnya, napasnya mulai tersengal. Mungkin ada eko atau akustik aneh di sekitar rumah ini. Atau mungkin ada lebih dari satu bayi yang butuh pertolongan. Dia berlari kembali ke depan, tapi tangisan bayi itu kembali pindah ke belakang dengan cepat. Begitu terus, seperti ada yang sedang bermain-main dengannya, mengejeknya, membuatnya berlari ke sana kemari seperti orang gila. Setelah 15 menit berkeliling rumah, Sari mulai merasa lelah, bingung, dan ketakutan. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Yang lebih aneh lagi, setiap kali dia hampir sampai di sumber suara, tangisan itu berubah sebentar menjadi tawa. Tawa bayi yang aneh, tidak natural, lebih seperti tawa orang dewasa yang dipaksa terdengar seperti bayi. Ketika dia kembali ke teras depan dengan napas terengah-engah, dia terkejut melihat pintu rumahnya tertutup rapat. Padahal dia yakin sekali meninggalkannya terbuka. Bahkan dia ingat tidak menutup pintu karena takut terkunci di luar. Dia mencoba membuka pintu, tapi handle pintu tidak bisa diputar, terkunci dari dalam. Tidak mungkin. Dia mengecek semua saku dengan panik. Tapi kunci rumah memang tertinggal di dalam, di atas meja nakas. Semua jendela juga sudah tertutup rapat.
Padahal tadi dia yakin membiarkan semuanya terbuka untuk sirkulasi udara. Tangisan bayi itu tiba-tiba berhenti total. Keheningan malam yang mencekam menggantikannya. Tidak ada suara apa-apa, bahkan jangkrik dan serangga malam pun tiba-tiba diam. Keheningan yang tidak natural, seperti seluruh alam sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang mengerikan terjadi. Sari merasa ada yang salah, sangat salah. Udara di sekitarnya terasa dingin, meski tadi cuaca panas. Aroma cempaka yang tadi harum, sekarang tercium busuk dan menyengat. Sari berlari menuju jendela kamar tidur, berharap bisa memanjat dan masuk kembali. Tapi ketika dia mengangkat kepala untuk melihat jendela kamarnya, jantungnya hampir berhenti berdetak. Darah di tubuhnya seolah membeku seketika. Di balik kaca jendela kamar tidurnya ada sosok wanita berambut panjang yang sedang menatapnya dengan mata kosong. Wanita itu mengenakan kemben putih yang kotor dan bernoda darah kering. Rambutnya tergerai panjang menutupi separuh wajah, tapi Sari masih bisa melihat mata yang kosong, tanpa bola mata, hanya lubang hitam yang dalam. Yang paling mengerikan, perutnya terlihat buncit seperti sedang hamil. Tapi ada lubang besar di tengah-tengahnya yang mengeluarkan cairan hitam pekat seperti darah yang membusuk. Sosok itu mengangkat tangannya yang pucat dan kurus seperti tulang, lalu melambai-lambaikan jarinya yang panjang seperti cakar, seolah mengundang Sari untuk mendekat. Mulutnya terbuka lebar, terlalu lebar untuk mulut manusia normal, menampilkan gigi-gigi hitam yang tajam seperti gigi hewan buas. Dan dari mulut yang mengerikan itu keluar suara tangisan bayi yang tadi Sari dengar, tapi sekarang tercampur dengan suara serak wanita dewasa. Sari. Sosok itu memanggilnya dengan suara serak yang menyeramkan, seperti suara orang yang sudah mati bertahun-tahun. Napasnya mengembunkan kaca jendela dengan pola-pola aneh yang menyerupai wajah bayi yang menangis. Kembalikan anakku yang kamu curi. Sari mundur selangkah, kakinya gemetar hebat, hampir tidak bisa menopang tubuhnya. Siapa kamu? Aku tidak mengambil anak siapapun. Aku Sari yang lain. Sari yang mati melahirkan di bawah pohon cempaka. Sosok itu menempelkan wajahnya ke kaca jendela. Kulit wajahnya yang pucat dan membusuk menempel di kaca, meninggalkan bekas cairan hitam. Kamu ambil namaku, ambil rumahku. Sekarang berikan anakku kembali yang sudah kamu simpan di dalam perutmu. Aku tidak hamil, aku tidak mengambil anak siapapun. Teriak Sari panik. Sosok itu tertawa, suara yang menggigil tulang, seperti gabungan tawa wanita dan jeritan bayi. Lihatlah perutmu, anak yang kamu curi dariku sudah mulai tumbuh di sana. Aku bisa merasakan detak jantungnya, aku bisa mendengar dia memanggilku. Sari menunduk menatap perutnya sendiri dengan ngeri. Memang terlihat sedikit lebih buncit dari biasanya. Dan yang lebih mengerikan, dia benar-benar merasakan sesuatu bergerak di dalam perutnya, seperti tendangan kecil dari dalam. Sari mencoba mengingat-ingat kapan terakhir kali dia menstruasi. Anehnya, dia benar-benar tidak bisa mengingatnya. Padahal dia selalu mencatat siklus menstruasinya dengan rapi di aplikasi ponsel. Dalam kebingungannya, dia meraba perutnya yang memang terasa sedikit lebih buncit dan keras dari biasanya. Ada sesuatu di dalamnya yang bergerak-gerak pelan. Ini tidak mungkin, bisiknya ketakutan. Aku tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun. Aku masih perawan. Sosok di jendela itu semakin jelas terlihat. Wajahnya yang pucat dengan mata kosong, hidung yang pesek seperti sudah membusuk, dan mulut yang terlalu lebar dengan gigi-gigi hitam yang tajam. Yang paling mengerikan, dari lubang besar di perutnya terus mengalir cairan hitam kental yang menetes ke lantai kamar, meninggalkan noda-noda gelap. Kamu lupa, Sari. Malam itu,
3 bulan yang lalu, ketika kamu datang melayat nenekmu, sosok itu berbisik dengan suara yang seperti angin malam yang membawa bau kematian. Kamu tidur di kamar ini dan aku masuk lewat mimpimu. Aku berikan kepadamu apa yang tidak pernah bisa aku miliki. Tiba-tiba, ingatan yang terpendam mulai muncul samar-samar. Malam ketika nenek meninggal, Sari memang tidur di rumah ini karena tidak ada tempat lain. Dia bermimpi aneh waktu itu. Mimpi tentang seorang wanita hamil yang masuk ke kamarnya, menangis dan berbisik tentang kesepian yang luar biasa, tentang keinginan untuk memiliki anak yang tidak pernah terwujud. Dalam mimpi itu, wanita itu menyentuh perutnya dengan tangan yang dingin, seperti es, dan berkata dengan suara putus asa, "Biarkan aku merasakan bagaimana rasanya menjadi ibu. Biarkan anakku hidup melalui tubuhmu. Aku akan berikan kepadamu kehidupan yang tidak pernah sempat aku berikan kepada anakku." Sari ingat dalam mimpi itu, dia merasa ada sesuatu yang dingin dan basah masuk ke dalam tubuhnya melalui pusar, sesuatu yang bergerak-gerak dan kemudian menetap di dalam perutnya. Waktu itu dia pikir hanya mimpi buruk biasa karena trauma kehilangan nenek. "Tidak, itu cuma mimpi," teriaknya histeris. "Mimpi?" Sosok itu tertawa semakin keras. "Lihatlah tanganmu." Sari melihat tangannya dan terkejut. Ada bekas luka kecil di telapak tangannya yang tidak pernah ada sebelumnya. Luka yang persis sama dengan yang ada di tangan sosok di jendela itu. "Aku masuk ke dalam mimpimu dan memberikan sebagian jiwaku kepadamu. Sekarang anakku hidup di dalam tubuhmu dan sudah waktunya aku mengambilnya kembali." Tiba-tiba, semua jendela di rumah itu terbuka sendiri secara bersamaan. Suara berderit yang keras dan menyeramkan memecah keheningan malam. Angin dingin yang membawa aroma busuk dan amis masuk dengan deras, membuat gorden-gorden berkibar-kibar seperti hantu putih yang menari-nari. "Sekarang aku bisa masuk," bisik sosok itu dengan suara yang semakin jelas, semakin dekat. Sari berlari menuju pintu depan, mencoba mendobraknya, tapi pintu itu terkunci rapat. Dia memukul-mukul pintu dengan keras, berteriak minta tolong, tapi suaranya seolah terserap oleh kegelapan. Tidak ada yang mendengarnya. Atau mungkin tidak ada yang berani mendengarnya. Dia mencoba berlari ke jendela depan untuk memanjat keluar, tapi ketika tangannya menyentuh kusen jendela, kusen itu tiba-tiba menjadi dingin, seperti es dan lengket seperti ada cairan kental di sana. Sari menarik tangannya dan melihat telapak tangannya penuh dengan cairan hitam yang bau seperti darah membusuk. Di belakangnya, dia mendengar suara langkah kaki yang perlahan mendekat. Langkah kaki yang basah, seperti orang yang berjalan di atas genangan darah. Setiap langkah meninggalkan bekas cairan hitam di lantai kayu yang mengeluarkan asap tipis. "Jangan lari, Sari." Suara itu sudah sangat dekat, tepat di belakangnya. "Kamu tidak bisa lari dari dirimu sendiri. Anakku sudah menjadi bagian dari tubuhmu." Sari membalikkan badan perlahan dan melihat sosok mengerikan itu sudah berdiri di ruang tamu. Tubuhnya tinggi dan kurus, kulit pucat seperti mayat, dan yang paling mengerikan adalah perutnya yang berlubang itu terus mengeluarkan cairan hitam yang menggenang di lantai. Mata kosongnya menatap langsung ke perut Sari. Aku bisa mendengar detak jantung anakku di dalam sana. Dia memanggilku, dia ingin kembali kepada ibu kandungnya. Sosok itu mengulurkan tangannya yang seperti cakar. Berikan dia kembali kepadaku. Tiba-tiba perut Sari terasa sangat sakit. Seperti ada sesuatu yang mencakar-cakar dari dalam. Ingin keluar, rasa sakit yang luar biasa, seperti sedang melahirkan, padahal dia tidak pernah hamil. Dia terjatuh ke lantai sambil memegangi perutnya yang terasa ingin pecah. "Sakit kan?" Sosok itu berjongkok di sampingnya. "Itulah yang aku rasakan saat melahirkan dulu. Sakit yang membunuhku, dan sekarang giliranmu merasakannya."
Dari perut Sari yang sakit itu mulai terdengar suara. Suara tangisan bayi yang lemah, tapi datang dari dalam tubuhnya sendiri. Rasa sakit di perut Sari semakin tak tertahankan. Seperti ada sesuatu yang hidup di dalam sana, sesuatu yang ingin keluar dengan cara yang paling menyiksa. Dia merasakan pergerakan yang jelas di dalam perutnya, seperti tangan kecil yang mencakar-cakar dinding perutnya dari dalam. "Tidak, keluarkan dari tubuhku," jerit Sari sambil menggeliat kesakitan di lantai. Sosok kuntilanak itu tersenyum dengan mulutnya yang sobek. "Tidak bisa, sayang. Anakku sudah terlalu besar untuk dikeluarkan dengan mudah. Dia sudah menyatu dengan tubuhmu. Satu-satunya cara adalah..." Sosok itu mengeluarkan kuku-kuku panjangnya yang tajam seperti pisau bedah. "Aku harus membedah perutmu dan mengambilnya langsung." Sari mencoba merangkak menjauh, tapi tubuhnya terlalu sakit untuk bergerak cepat. Perutnya terasa ingin meledak. Yang lebih mengerikan, dia bisa merasakan ada sesuatu yang bergerak naik ke atas, menuju dadanya, seperti ingin keluar melalui mulutnya. "Dia ingin bertemu mamanya," bisik kuntilanak itu sambil merangkak mendekat. "Sudah 30 tahun aku menunggu momen ini. 30 tahun aku mencari tubuh yang tepat untuk anakku bisa lahir kembali." Tiba-tiba, Sari merasakan ada sesuatu naik ke kerongkongannya. Sesuatu yang basah, bergerak-gerak, dan berbulu. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan muntahan darah hitam pekat yang berbau busuk. Tapi bukan hanya darah, ada sesuatu yang lain. Sebuah tangan kecil keluar dari mulutnya. Tangan bayi yang pucat dan dingin dengan kuku-kuku kecil yang hitam. Tangan itu bergerak-gerak, mencoba meraih sesuatu. "Anakku!" jerit kuntilanak itu gembira. "Anakku akhirnya lahir." Sari mencoba menarik tangan kecil itu dari mulutnya, tapi semakin ditarik, semakin banyak bagian tubuh bayi yang keluar. Lengan, bahu, kepala, dengan mata yang kosong, persis seperti ibunya. Bayi itu bernapas, tapi napasnya mengeluarkan asap hitam. Yang paling mengerikan, bayi itu tersenyum dengan gigi-gigi kecil yang sudah tumbuh, gigi yang tajam dan hitam seperti ibunya. "Mama," bisik bayi itu dengan suara yang tidak wajar untuk ukuran bayi. Suara seperti orang dewasa yang dipaksa berbicara dengan suara bayi. Kuntilanak itu meraih anaknya dengan hati-hati. "Anakku sayang, akhirnya mama bisa memelukmu." Tapi ketika bayi itu berada di pelukan ibunya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayi itu tiba-tiba menggigit leher ibunya dengan gigi-gigi kecil yang tajam. "Aku lapar, Mama. Aku sudah lapar selama 30 tahun. Kuntilanak itu tidak marah saat anaknya menggigit lehernya. Malah dia tertawa senang sambil mengelus-elus kepala anaknya yang berdarah. "Iya sayang, Mama tahu kamu lapar. Mama akan carikan makanan untukmu." Mereka berdua memandang Sari yang masih terbaring lemah di lantai. Darah terus keluar dari mulutnya dan perutnya yang tadi buncit sekarang sudah kempes kembali. Tapi ada bekas luka sobek yang dalam dari dalam keluar. "Lihat, Nak, ini Mama yang kedua. Dia sudah membantu kamu lahir." Kuntilanak itu berbisik pada anaknya. Sekarang dia harus bertanggung jawab. Dia harus memberi makan anak yang sudah dia lahirkan. Bayi itu menatap Sari dengan mata kosong yang persis seperti ibunya. "Aku mau makan daging segar, Mama. Aku mau makan jantungnya." Sari mencoba merangkak menjauh, tapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Darah terus mengalir dari perutnya yang sobek. Dia merasakan nyawanya perlahan meninggalkan tubuhnya. "Tunggu dulu, Nak." Kuntilanak itu berdiri sambil menggendong anaknya. "Mama punya ide yang lebih baik. Bagaimana kalau kita biarkan dia hidup, tapi dia menjadi adik bayi untuk Mama?" "Adik bayi?" "Iya, sayang. Mama akan masukkan sebagian jiwa Mama ke dalam tubuhnya, seperti yang Mama lakukan dulu. Jadi nanti dia akan hamil lagi, dan kamu akan punya adik." Sari menggelengkan kepala lemah.
Tidak, kumohon, bunuh saja aku. Jangan jadikan aku seperti kalian. Tapi kuntilanak itu tidak mendengarkan. Dia meletakkan anaknya di lantai, lalu mendekat ke Sari. Tangannya yang dingin menyentuh perut Sari yang masih berdarah. Ini tidak akan sakit. Kamu hanya akan tidur, dan ketika bangun, kamu akan hamil lagi, dan proses akan berulang. Berapa kali kamu akan melakukan ini? Tanya Sari dengan suara parau. Sampai aku punya keluarga besar yang lengkap, sampai aku tidak kesepian lagi. Kuntilanak itu tersenyum lebar. Rumah ini akan penuh dengan anak-anakku, dan kamu akan menjadi mesin untuk melahirkan mereka semua. Tangan dingin itu masuk ke dalam luka di perut Sari, dan dia merasakan sesuatu yang dingin dan bergerak-gerak masuk ke dalam tubuhnya lagi. Kali ini lebih besar, lebih kuat, lebih lapar. Selamat datang di keluarga kami, Sari, bisik kuntilanak itu. Sekarang kamu akan mengandung anakku yang kedua, yang akan lebih kuat dan lebih lapar dari yang pertama. Mata Sari perlahan tertutup, tapi sebelum dia benar-benar pingsan, dia mendengar suara tangisan bayi lagi. Tapi kali ini, tangisan itu datang dari dalam perutnya sendiri. 3 hari kemudian, Pak Kromo datang ke rumah untuk memeriksa keadaan Sari karena dia tidak melihat aktivitas apapun. Dia menemukan pintu terbuka, tapi rumah tampak sepi. Di ruang tamu, lantai kayu berwarna gelap seperti pernah terendam darah dan ada bau busuk yang menyengat. "Mbak Sari, Mbak Sari," panggilnya, tapi tidak ada jawaban. Dia menemukan Sari terbaring di kamar belakang, masih hidup tapi pucat seperti mayat. Matanya kosong, tatapannya kosong menatap langit-langit. Yang paling mengejutkan, perutnya sudah buncit lagi, seperti sedang hamil tua. "Mbak, kenapa ini? Apa yang terjadi?" Pak Kromo mencoba membangunkan Sari, tapi dia hanya tersenyum aneh. "Aku sedang mengandung," bisik Sari dengan suara serak. "Anakku akan lahir malam ini, anak keduaku." "Anak kedua? Kemarin Mbak belum hamil." Sari tertawa pelan, tawa yang menyeramkan. "Waktu bergerak cepat di sini, Pak. Setiap malam, aku melahirkan 1 anak untuk keluarga baruku. Sudah 2 anak yang lahir dari tubuhku. Malam ini yang ketiga." Pak Kromo mundur ketakutan. Mata Sari yang dulu jernih sekarang berubah menjadi kosong seperti mata kuntilanak. Kulitnya pucat seperti mayat, dan dari mulutnya keluar bau busuk seperti daging yang membusuk. "Mbak, saya akan panggil dokter." "Tidak perlu, Pak." Sari duduk perlahan, perutnya yang buncit bergerak-gerak dari dalam. "Dokter tidak bisa membantu kelahiran seperti ini, hanya Mama yang bisa membantu, Mama kuntilanak." Di balik jendela, Pak Kromo melihat bayangan-bayangan kecil yang bergerak-gerak. Anak-anak kecil dengan mata kosong yang mengintip dari balik pohon cempaka. Mereka semua pucat, berambut panjang, dan tersenyum dengan gigi-gigi hitam yang tajam. "Lihat, Pak." Sari menunjuk ke arah jendela. "Anak-anakku sedang bermain. Mereka menunggu adik barunya lahir." Pak Kromo berlari keluar dari rumah itu dengan ketakutan yang luar biasa. Dia tidak pernah kembali lagi, dan sejak itu dia selalu menyuruh warga desa untuk menghindari rumah itu. Tapi kadang-kadang, di malam yang sunyi, penduduk desa masih bisa mendengar tangisan bayi-bayi dari arah rumah tua itu. Tangisan yang semakin banyak, semakin keras, seolah ada puluhan bayi yang menangis bersamaan. Dan mereka yang nekat mendekat akan melihat sosok-sosok kecil bermain di halaman. Anak-anak pucat yang tidak pernah tumbuh besar, hanya bertambah banyak setiap bulannya. Rumah itu kini menjadi sarang keluarga kuntilanak yang semakin besar. Dan Sari menjadi mesin untuk melahirkan anak-anak terkutuk yang akan terus bertambah tanpa batas. 6 bulan berlalu sejak Pak Kromo melarikan diri dari rumah itu.
rumah tua peninggalan Nenek Sari kini tampak seperti rumah hantu yang sesungguhnya. Cat tembok mengelupas, genteng banyak yang pecah, dan kebun cempaka tumbuh liar menutupi seluruh halaman. Yang paling mengerikan, pohon cempaka di belakang rumah kini tumbuh sangat besar dengan akar-akar yang menjalar kemana-mana seperti pembuluh darah raksasa. Di malam hari, penduduk desa sering melihat cahaya-cahaya kecil bergerak-gerak di dalam rumah itu. Bukan cahaya lampu, tapi cahaya pucat seperti kunang-kunang, yang sebenarnya adalah mata anak-anak kuntilanak yang bersinar dalam gelap. Sari masih hidup, tapi dia bukan lagi manusia yang dulu. Tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat seperti kertas, dan matanya kosong seperti induk kuntilanak. Setiap bulan dia melahirkan satu anak terkutuk, dan sekarang sudah ada belasan anak kecil yang tinggal di rumah itu. Anak-anak itu tidak pernah tumbuh besar. Mereka tetap berusia bayi atau balita, tapi dengan kecerdasan dan kebengisan orang dewasa. Mereka bermain dengan cara yang mengerikan, saling menggigit, saling mencakar, dan tertawa dengan suara yang tidak wajar. Induk kuntilanak sangat bangga dengan keluarga besarnya. "Lihat anak-anakku," katanya pada Sari suatu malam, "kita sudah punya keluarga yang besar dan bahagia, tapi masih belum cukup, kita butuh lebih banyak lagi. Aku sudah tidak kuat lagi," bisik Sari lemah. "Tubuhku sudah tidak sanggup, tidak apa-apa." Kuntilanak itu tersenyum jahat. "Kita akan cari wanita lain. Ada gadis muda di desa sebelah yang sering lewat di depan rumah ini. Namanya Dewi. Dia cocok untuk menjadi ibu pengganti yang baru." Sari merasakan hatinya masih ada sedikit kemanusiaan yang tersisa. "Jangan libatkan orang lain. Cukup aku saja." Terlambat, sayang. Anak-anakku sudah mulai lapar. Mereka butuh daging segar. Dan Dewi itu terlihat gemuk dan sehat. Malam itu, anak-anak kuntilanak mulai berkeliaran keluar dari rumah untuk pertama kalinya. Mereka bergerak seperti laba-laba, merangkak cepat di antara pepohonan dengan mata yang bersinar hijau dalam gelap. Target mereka adalah rumah Dewi, gadis desa berusia 20 tahun yang masih polos dan tidak tahu apa-apa tentang kutukan di rumah tua itu. Saat Dewi tidur nyenyak di kamarnya, dia mulai mendengar suara tangisan bayi dari luar jendela. Tangisan yang memelas, yang membuat hatinya tergerak untuk membantu. Dewi adalah gadis baik hati yang tidak pernah bisa mengabaikan suara tangisan bayi. Ketika dia mendengar suara itu di tengah malam, naluri keibuannya langsung bangkit meski dia belum pernah menikah. Dia bangkit dari tempat tidur dan mengintip dari jendela kamarnya. Di bawah pohon mangga di halamannya, dia melihat sosok-sosok kecil yang bergerak-gerak dalam gelap. Pada awalnya dia pikir itu anak-anak desa yang tersesat, tapi semakin dia perhatikan, sosok-sosok itu bergerak dengan cara yang tidak wajar. Mereka merangkak seperti hewan dan mata mereka bersinar hijau dalam gelap. "Siapa di sana?" panggil Dewi pelan, tapi sosok-sosok itu tidak menjawab. Malah tangisan bayi itu semakin keras, semakin memelas. Tanpa berpikir panjang, Dewi membuka jendela kamarnya dan memanggil, "Halo, ada yang butuh bantuan?" Sesaat setelah jendela terbuka, semua sosok kecil itu tiba-tiba diam. Tangisan bayi juga berhenti total. Keheningan yang mencekam menggantikannya. Dewi merasa ada yang tidak beres, tapi sudah terlambat. Salah satu anak kuntilanak tiba-tiba melompat dengan cepat ke jendela kamarnya. Anak itu berusia sekitar 5 tahun, tapi wajahnya sudah tua dan penuh luka. Matanya kosong, kulitnya pucat, dan giginya hitam tajam. "Tante," bisik anak itu dengan suara manis yang palsu. "Tante mau bermain dengan kami." Dewi mundur ketakutan. Kamu siapa? Orang tuamu mana?" "Mama kami di rumah tua. Mama sedang sakit. Dia butuh tante untuk membantu." Anak itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang mengerikan.
Lebih banyak anak-anak kecil mulai memanjat masuk melalui jendela. Mereka semua pucat, kurus, dan bergerak dengan cara yang tidak natural. Beberapa merangkak di langit-langit seperti cicak, yang lain berjalan terbalik di dinding. "Tante cantik," bisik salah satu anak perempuan sambil menyentuh wajah Dewi dengan tangan yang dingin seperti es. "Mama akan suka dengan Tante. Tante bisa jadi mama yang baru untuk kami semua." Dewi mencoba berlari keluar kamar. Tapi anak-anak itu bergerak lebih cepat. Mereka mengepungnya, menarik-narik baju tidurnya, dan berbisik dengan suara-suara yang menyeramkan. "Ikut kami, Tante. Mama menunggu. Tante akan hamil seperti Mama Sari. Tante akan melahirkan adik-adik baru untuk kami." Dewi berteriak minta tolong, tapi suaranya seolah terserap oleh kegelapan. Rumahnya yang tadi ramai dengan suara serangga malam, sekarang sunyi total. Bahkan ayam-ayam di kandang tidak berkokok, seolah mereka semua sudah mati ketakutan. 3 hari kemudian keluarga Dewi menemukan rumahnya kosong. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada jejak pertarungan, hanya jendela kamar yang terbuka lebar dan bau busuk yang menyengat. Di lantai kamar ada jejak-jejak kaki kecil yang basah seperti anak-anak yang berjalan dengan kaki berdarah. Pencarian dilakukan selama berminggu-minggu, tapi Dewi tidak pernah ditemukan. Yang aneh, beberapa penduduk desa melaporkan melihat Dewi berjalan menuju rumah tua di pinggiran desa di tengah malam, tapi ketika dicek keesokan harinya, tidak ada jejak apapun. Pak Kromo yang sudah tahu kebenaran di balik rumah terkutuk itu hanya bisa pasrah. Dia tahu Dewi sudah menjadi korban selanjutnya, tapi tidak ada yang akan percaya jika dia menceritakan yang sebenarnya. Kini di rumah tua itu tinggal 3 wanita yang terkutuk. Induk kuntilanak yang asli, Sari, yang sudah berubah menjadi seperti kuntilanak, dan Dewi yang baru saja mulai transformasinya. Ketiganya bergantian mengandung dan melahirkan anak-anak terkutuk yang semakin banyak. Rumah itu kini dipenuhi oleh puluhan anak kecil yang tidak pernah tumbuh dewasa, tapi semakin lama semakin jahat dan semakin lapar. Mereka mulai berkeliaran ke desa-desa sekitar untuk mencari mangsa baru. Setiap bulan selalu ada wanita muda yang hilang misterius, dan setiap bulan keluarga kuntilanak semakin besar. Mereka tidak pernah puas, tidak pernah kenyang, selalu ingin lebih banyak anak, lebih banyak ibu pengganti, lebih banyak mangsa. Yang paling mengerikan, anak-anak kuntilanak itu mulai belajar menyamar seperti anak normal. Di siang hari, mereka bermain di desa seperti anak biasa, tapi mata mereka tetap kosong dan senyum mereka tetap menyeramkan. Para ibu di desa mulai merasa ada yang aneh dengan anak-anak asing yang tiba-tiba bermain dengan anak mereka. Tapi ketika mereka bertanya, anak-anak mereka sendiri sudah mulai berubah. Mata mereka mulai kosong, kulit mereka mulai pucat, dan mereka mulai berbisik tentang mama baru yang tinggal di rumah tua. Kutukan itu menyebar seperti wabah. Tidak hanya wanita dewasa yang menjadi target, tapi juga anak-anak kecil yang mulai terinfeksi oleh kehadiran anak-anak kuntilanak. Dan di tengah semua kekacauan itu, induk kuntilanak tertawa puas, rencananya berhasil. Dia tidak lagi kesepian, dia memiliki keluarga besar yang akan terus berkembang tanpa batas, yang akan mengambil alih seluruh desa, lalu kota, lalu seluruh dunia. Rumah tua itu kini menjadi pusat kutukan yang tidak akan pernah berakhir. Dan setiap malam, tangisan bayi-bayi terkutuk itu terdengar semakin keras, mengundang lebih banyak korban untuk datang dan bergabung dengan keluarga yang terkutuk selamanya. Setelah mendengar kisah mengerikan ini, pastikan semua jendela rumah Anda tertutup rapat malam ini. Jangan pernah membuka jendela jika mendengar tangisan bayi di tengah malam. Like video ini,
Jika Anda merasa merinding, dan subscribe channel kami untuk kisah-kisah horor Indonesia lainnya yang akan membuat Anda tidak bisa tidur nyenyak.